Ya, di hari-hari ini ya, di zaman yang milenial ini, apalagi dalam konteks Indonesia, sekarang lebih terbuka gitu ya. Orang bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas, bahkan kadang-kadang kebebasan gitu ya. Mengekspresikan apa kata-kata, sikap, maupun juga mengekspresikan dirinya itu bebas sekarang ini. Salah satu yang mengakibatkan kebebasan ini adalah munculnya fenomena tato, ya. Tato, mentato badan itu ya, kulit itu ya. Itu menjadi tren lagi hari-hari ini. Jujur saja, eh, kalau mau jujur ya, saya sering mengamati beberapa seniman tato itu, ya. Ya, yang dengan teknologi sekarang ini bisa higienis, bisa juga indah ya. Harus diakui beberapa tato yang saya lihat di YouTube kah, terus juga di gambar-gambar itu indah gitu ya. Ya, seindah saya melihat lukisan-lukisan orang di dalam sebuah frame atau kanvas begitu. Ya, tato lagi ngetren hari-hari ini. Bahkan bikin tato itu sesuatu yang mahal, menjadi apa namanya gaya hidup, lifestyle ya. Terlebih kalau kita ditato oleh pentato atau seniman tato yang punya nama di studio yang bagus gitu, yang punya nama juga, itu akan jadi pride gitu ya dalam kelompok orang-orang tertentu. Nah, saya ingat soal tato ini zaman saya kecil, dulu zaman saya kecil dalam hal ini tahun 80-an, 90-an. Tato itu kan ya hanya biru aja gitu, nggak ada warna-warninya, nggak seperti sekarang saya bilang ya. Dan kalau mau jujur di tahun 80-an, 90-an itu yang punya tato, 70-an lah ya, 70, 80-an itu yang punya tato itu identik dengan tanda kutip sampah masyarakat gitu ya. Preman atau orang-orang yang tidak punya pekerjaan ya, anak-anak pang begitu ya. Dan ya pokoknya orang-orang yang di jalanan itu yang dekat dengan premanisme itu rata-rata punya tato di zaman itu. Mencerminkan kesangaran dia gitu ya. Dan di zaman Orde Baru saya masih ingat banget ya. Ada Petrus ya, penembak misterius. Itu di zaman 80-an itu saya masih ingat banget. Begitu hebohnya, ya, banyak premanisme yang terjadi. Dan akhirnya mungkin pemerintah mengambil jalan singkat dengan cara yang ekstrim, dengan membunuh atau menculik beberapa orang yang dianggap preman yang punya tato tadi, menembaknya di lokasi-lokasi tertentu, kemudian membuang mayat preman yang punya tato itu di sembarang tempat, khususnya di tempat-tempat yang memang menjadi tongkrongan preman atau markasnya preman untuk membuat preman menjadi takut. Dan saya masih ingat ketika Petrus itu ada di zaman Orde Baru, penembak misterius itu dengan mayat-mayat orang yang dilempar tatoan itu hampir orang-orang yang punya tato itu berusaha untuk menghapuskan tatonya itu ya. Dan dulu menghapuskan tato itu akhirnya berbekas ya, kulit jadi luka dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan mereka kenapa? Karena mereka nggak mau jadi korban dengan diculik oleh aparat, terus ditembak gitu ya, terus dilempar mayatnya, dibuang begitu saja. Nah, tapi hari ini orang bangga, artis bangga punya tato. Ya. Orang yang punya uang pasti bangga punya tato. Ya. Bahkan memamerkan tatonya. Dulu di tahun 80-an setelah Petrus itu orang menutup dirinya. Ya. Nah, menutup tatonya. Tapi sekarang orang bangga memamerkan tatonya. Ya. Dari tato yang memang di bagian sebenarnya terbuka, itu sampai bagian-bagian yang sebenarnya harus ditutup begitu karena etika timur dan orang yang berbudaya timur gitu ya. Tapi berani dibukakan untuk memamerkan tatonya itu. Nah, bagaimana Alkitab mengatakan soal tato ini? Dan kalau kita baca Alkitab, larangan mentato itu memang jelas ada di Imamat 19 ayat 28 ya. Dengan kalimat kurang lebih, jangan kamu menaruh tanda atau merajah, mentato tubuh kita. Ya. Jadi larangan membuat rajah atau tato, membuat tanda di badan itu ada dalam Imamat 19 ayat 28. Itu hukum perjanjian lama, begitu ketatnya soal larangan itu. Tapi memang orang banyak berkelit. Itu kan perjanjian lama, Pak. Kita hidup di dalam perjanjian baru. Dan perjanjian baru sama sekali tidak mengatakan apa-apa soal tato. Nggak ngomong apa-apa soal tato.
nggak juga melarang soal tato. Tapi yang harus diingat, meskipun tidak ada larangan, tidak ada kata tato dalam perjanjian baru, tapi harus diingat bahwa orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru itu hidup dalam hukum perjanjian lama. Itu yang harus dalam ingatan kita. Ya, itu sama seperti misalnya hukum soal memberikan persepuluhan. Ya. Perjanjian baru nggak ngomong apa-apa soal persepuluhan. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di perjanjian baru, di dalam konteks sebagai orang Yahudi, orang Israel di perjanjian baru, memberikan persepuluhan itu sudah memang kewajiban, ya, sudah memang hukum yang harus mereka kerjakan. Itu makanya di perjanjian baru nggak ada penekanan-penekanan hal itu. Kenapa? Orang-orang Yahudi mengerjakan hal itu. Orang-orang Kristen Yahudi, rasul-rasul yang notabene adalah orang Yahudi, sudah mengerjakan hal itu. Orang gereja awal yang ada di perjanjian baru sudah melakukan hal itu. Jadi nggak perlu dipertanyakan soal hal itu. Sama dengan tato. Jadi kalau kita ngomongin konteks, kenapa di perjanjian baru nggak ada soal tato? Ya karena memang orang-orang yang hidup di perjanjian baru itu sudah hidup dalam hukum perjanjian, sedang hidup dalam hukum perjanjian lama yang tidak boleh mentato tadi berdasarkan Imamat 19 ayat 28. Ya. Tapi tentu tetap aja ya banyak orang berdalih gitu ya. Ya Pak, tapi kan kita sekarang ini hidup bukan di zaman perjanjian baru ya. Terus bagaimana juga misalnya Pak orang-orang Kristen yang bukan dari Yahudi saat itu? Buktinya Paulus nggak pernah ngomongin soal tato, padahal Paulus berkata dia adalah rasul bagi orang yang tidak bersunat, orang yang bukan Yahudi. Tapi kan zaman itu ada banyak orang Kristen yang bukan dari Yahudi, dari orang Romawi, dari bangsa-bangsa lainnya yang menjadi Kristen gitu ya, sehingga akhirnya kekristenan itu keluar dari frame Yahudinya gitu ya. Nah tentu apakah orang-orang dari luar Yahudi, dari luar bangsa Yahudi itu tidak ada yang punya budaya tato? Nah, pasti ada lah, nggak mungkin nggak Pak. Tapi kok Alkitab perjanjian baru nggak pernah mengatakan, oh berarti kan mentato boleh gitu ya. Ya agak masuk akal saudara, argumentasi seperti itu. Jadi memang yang harus saya berani katakan di sini memang akhirnya saya berposisi ya saat ini di 2020 bahwa memang mentato itu ya agak berada di daerah yang hati-hati kita menyikapinya. Kita nggak bisa bilang itu langsung dosa karena perjanjian baru kita adalah orang yang hidup dalam perjanjian baru tidak mengatakan apa-apa. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa itu halal ya, bisa dikerjakan ya. Mentang-mentang perjanjian baru tidak mengatakan, karena biar bagaimanapun di perjanjian lama ada larangan tidak boleh mentato badan itu. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen zaman now di 2020, bagaimana anak-anak milenial kita harus menyikapinya, dan bagaimana kita orang tua menyikapi hal ini ketika anak-anak kita tiba-tiba datang kepada kita, "Pak, Mah, minta uang dong, buat apa? Mau bikin tato." Gimana jawaban kita? Kadang-kadang kita, nggak boleh, ya nggak boleh. Kita langsung begitu gitu ya, tanpa kita bisa berargumentasi. Nah, saya bikin video ini dengan harapan Bapak Ibu bisa terbantukan nanti kalau menemukan kasus-kasus seperti ini. Nah, bagaimana sikap kita dalam urusan tato ini? Nah, kalau menurut saya ya kita harus punya wawasan yang cukup tentang hal ini. Dalam PB meskipun tato itu tidak dikatakan dilarang atau tidak ya, tapi dalam PB dikatakan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi kita ini bukan lagi, tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus yang sudah menebus kita dengan harga yang mahal dan lunas. Kita ini adalah umat tebusan. Kita ini adalah orang yang sudah ditebus. Dari tadinya milik kegelapan, Tuhan bayar lunas di atas kayu salib dengan harga yang tak ternilai, darahnya sendiri, supaya kita menjadi umatnya, manusia-manusia milik kepunyaannya. Ya. Tubuh kita makanya adalah bait Roh Kudus. Makanya harus bijaksana dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tubuh kita ini. Itu makan, minum, bijaksana. Ya. Meskipun tubuh-tubuh kita sendiri bijaksana. Ya. Yang kedua, perjanjian baru juga mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tak bercacat celah. Roma pasal 12 mengatakan demikian. Tuhan tidak ingin emas dan perakmu, Tuhan ingin tubuhmu. Berikan itu sebagai persembahan atau ibadahmu yang sejati. Nggak ngomongin soal tato,
Tapi kan tato kan ditaruh di tubuh. Dan itu yang Alkitab katakan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadahmu yang sejati. Dan kemudian kita juga diajar di Alkitab bahwa untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Nah pertanyaannya, ketika kita sudah tahu firman Tuhan ini, apakah kita ketika mentato itu kita melakukan hal tadi? Ya paling tidak, apakah kita dengan mentato itu memuliakan Tuhan dengan tato itu? Jadi sebelum kita mengambil keputusan mau mentato badan apa tidak, ya, prinsip di atas yang 3 tadi itu harus dipertimbangkan dengan sungguh ya ketika kita mau membuat tato apa tidak. Jika tidak mempertimbangkan di atas dan memilih ya saya mau bertato aja, ya silakan aja sih. Ya. Jujur aja saya tidak akan lagi atau tidak pernah menghakimi orang bertato itu adalah dosa apa tidak. Sebab ya tadi saya sudah punya pemahaman bahwa lemah sekali ya hukum yang mengatakan bahwa tato itu dosa. Kecuali dalam Imamat 19 tadi. Di lainnya tidak ada. Ya. Cuma yang saya ingin tekankan di sini kepada semua yang sedang memikirkan untuk mentato badannya. Ya. Roma 14 ayat 23 mengatakan bahwa semua yang kau lakukan sebagai orang percaya, jika dilakukan tanpa iman adalah dosa. Melakukan segala sesuatu tanpa iman atau tanpa keyakinan itu adalah dosa. Nah kata iman atau pistis secara harfiah berarti kepercayaan atau keyakinan. Jadi ini bukan ngomongin soal tato dulu nih. Saudara ngelakuin apapun ya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, jika melakukan segala sesuatu tanpa iman, tanpa pistis, tanpa kepercayaan, tanpa keyakinan, maka itu dosa. Itu dosa. Ya. Jadi jika ini dihubungkan dengan tato tadi, ketika Bapak Ibu mau membuat tato, terus membuat tato itu Bapak Ibu tidak disertai dengan iman, tidak disertai dengan kepercayaan atau keyakinan, maka itu dosa. Jangankan tato, Bapak Ibu hari Minggu ke gereja, ya, terus sebagai pelayan Tuhan yang sudah lama dikasih jadwal untuk main musik misalnya, ya, Bapak Ibu datang hari Minggu ke gereja, cuma sekedar bermain musik aja, tanpa punya keyakinan, tanpa punya kepercayaan, kok itu adalah imamnya Tuhan yang harus benar-benar membuat pujian penyembahan itu bisa menyenangkan Tuhan. Kok hanya main gitu aja gitu, dengan skillmu, tanpa ada iman dan kepercayaan bahwa kau sedang melayani Tuhan, itu dosa loh. Sama ya, hukum ini dibawa dalam tato tadi. Tapi mungkin sudah berkata, Pak, tapi saya ketika membuat tato kemarin saya dengan pistis loh, dengan iman loh. Karena yang saya tato tuh salib, Pak. Karena saya benar-benar mempercayai bahwa salib itu adalah karya agung Tuhan yang menyelamatkan saya. Wow. Ya saya nggak tahu ya, apakah semua orang Kristen yang punya tato salib itu punya pemahaman atau alibi seperti itu. Ya. Membuat alibi seperti itu. Tapi jujur aja ya, kalau saya ya, Bapak Ibu ngomong gitu, Pak Seno, saya mau bikin salib Pak, di badan saya. Karena saya udah ngerasain tanpa salib saya ini bukan siapa-siapa. Saya mau tato salib di badan saya supaya saya kalau ingat itu, saya ingat bahwa saya ini adalah orang yang sudah ditebus Tuhan. Andai kata ya, saudara ngomong begitu sama saya. Andai kata ada jemaat The Way nanya itu kepada saya sebagai gembalanya, terus boleh nggak Pak? Loh, kalau imanmu begitu, kerjain. Kalau saya loh ya. Jadi yang punya pandangan beda ya nggak apa-apa, silakan aja, sah-sah aja. Ini saya. Kalau saudara juga bilang, Pak, saya mau bikin tato mawar, Pak. Karena bagi saya mawar tuh keindahan. Jadi kalau saya tato mawar, Pak, di lengan saya ini, kalau saya lihat nanti, Pak, saya sadar bahwa saya ini adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan indah. Andai kata nih, saudara mau tato mawar dengan alasan seperti tadi. Punya iman, punya kepercayaan bahwa mawar itu adalah keindahan. Sehingga ketika kau mentato mawar di lenganmu, kalau kau lihat, kau akhirnya ingat bahwa kau adalah makhluk indah yang diciptakan oleh Tuhan. Bagi saya, silakan. Silakan aja. Tapi pertanyaannya orang yang mentato seperti itu, mentato mawar, salib, punya nggak
iman, pistis, kepercayaan, keyakinan seperti itu. Yang ada kan banyak kan cuma ikut-ikutan, gaya-gayaan, mau tato. Cuma tato apa nih? Lah orang Kristen, salib aja deh gitu. Tapi nggak punya iman apa-apa, saudara. Dan kalau kau lakukan seperti itu, tanpa kepercayaan, tanpa iman, tanpa keyakinan, tanpa pistis tadi, dosa di mata Tuhan. Larangan membuat tato saya bilang hanya ada di Imamat 19 ayat 28 tadi. Konteksnya soal apa? Kekudusan Tuhan. Baca baik-baik Imamat pasal 19 tadi. Tentang kekudusan umat Tuhan. Dari Imamat 19 kita belajar bahwa Tuhan sedang mengajar bagaimana kekudusan umatnya Tuhan itu. Salah satu di ayat 28, jangan kau mentato badanmu. Supaya apa? Supaya orang Israel sadar bahwa inilah yang Tuhan inginkan, umat yang kudus itu. Konteksnya Israel loh ya. Kau baca ayat di atasnya. Ayat di atas dari Imamat 19 ayat 28, ada firman Tuhan, ada perintah Tuhan kepada orang Israel. Dalam konteks kekudusan umat Tuhan itu apa? Nanti kalau kamu nanam pohon buah-buahan, ya, 3 tahun pertama ketika panen, itu ada perintahnya, baca di Imamat 19 ayat di atas ayat 28. Kalau 3 tahun pertama tanamanmu itu panen, maka buahnya jangan kau ambil. 3 tahun pertama gak boleh diambil buahnya ketika panen. Nah tahun keempat, kalau panen, maka panen tahun keempat itu persembahkan untuk Tuhan. Baru di tahun berikutnya kau bebas punya hak atas panen buah tersebut. Itu kekudusan Tuhan. Konteksnya sama, kekudusan Tuhan. Tapi problemnya ketika ada orang Kristen baca, memahami, yang dibaca ya yang hanya sesuai maunya dia saja. Makanya dipakailah ya, gak boleh tato. Ada tuh di Imamat 19 ayat 28. Gak boleh mentato badanmu. Itu baca baik-baik. Imamat 19 ayat 28 ditekankan, tapi ketika dia nanam mangga, tahun pertama panen mangga, mangganya diembat semua sama dia. Dibikin rujak lah, dimakan lah. Tahun kedua demikian, tahun 3 demikian, tahun keempat demikian, tahun kelima demikian. Ini orang Kristen yang aneh bagi saya. Konteksnya itu dalam perikop yang sama, kekudusan umat Tuhan. Tapi yang dilakukan, yang ditekankan, yang digembar-gemborkan hanya nggak boleh mentato. Tapi dia punya pohon mangga, punya pohon jambu, punya pohon belimbing, punya pohon apapun di kebunnya, di tanahnya. Tapi dia tidak lakukan perintah Tuhan bahwa 3 tahun pertama kalau panen nggak boleh dia apa-apain tuh buah. Tahun keempat semuanya persembahkan buat Tuhan. Baru tahun kelima dan seterusnya itu menjadi hakmu. Ini orang Kristen yang munafik kalau bagi saya. Nangkep ya saudara ya? Makanya saya tadi bilang, ini konteks PL. Ya. Nah kalau konteks PB tadi, ya nggak ada hukum yang ketat soal tato tadi. Ya. Jadi bagi saya silahkan saja. Kalau Bapak Ibu memang mau mentato badan dan kau anggap itu sebagai iman, kepercayaan, keyakinanmu. Tapi yang saya pelajari dari teman-teman saya yang punya tato itu ya, itu biasanya ketagihan. Kalau udah tato satu, awalnya kecil doang gitu ya, cuma 1 senti, gambar bintang Daud doang gitu ya. Tapi lama-lama ketagihan. Itu harus diakui loh ya. Banyak orang yang mentato itu akhirnya ketagihan mentato bagian tubuh yang lainnya, bagian tubuh yang lainnya, bagian tubuh yang lainnya, akhirnya menjadi candu. Nah ini yang nggak boleh. Alkitab pernah mengatakan gini, silakan minum anggur, tapi jangan sampai mabuk. Jadi anggurnya nggak dilarang. Minum anggur itu nggak apa-apa. Bahkan ada ayat Alkitab kalau kau sakit perut ya, minum anggur. Tapi jangan sampai memabukkan. Nah kalau ayat ini kita pakai dalam urusan tato, kalau bagi saya, kalau kau memang misalnya ya, kau sedang bersedih karena kehilangan orang tua, kau mencintai orang tua. Dan sebagai wujudmu mencintai orang tua yang telah meninggalkan kita, kau dedikasikan namanya misalnya. Nama mamamu misalnya Maria, kau tulis Maria di situ sebagai tanda kalau kau baca itu kau ingat kau punya mama Maria yang kau cintai, yang kau kagumi dan lain sebagainya. Silahkan bagi saya. Tapi jangan sampai kecanduan. Nanti berikutnya ketemu pacar namanya Rini, kau tempel juga di situ. Habis putus sama Rini, ketemu lagi Marta, kau tempel lagi di situ. Akhirnya semua badanmu satu tangan, semua nama-nama perempuan. Kenapa? Candu tadi. Itu yang harus dipikirkan matang-matang. Jadi kalau soal tato memang harus perhatikan konteksnya. Larangan mentato bagi saya konteks PL. Dan kalau larangan mentato itu dipakai di
Imamat 19, maka ayat di atas dan ayat di bawahnya yang bicara soal kekudusan umat Tuhan juga harus konsisten kau kerjakan. Baru ya, kau melakukan firman Tuhan dengan sungguh. Lalu yang terakhir, lalu dengan penjelasan saya tadi, lalu kalau gitu Pak Seno, Pak Se mau nggak mentato badan? Kalau menurut Pak Se gimana? Ada nggak keinginan Pak Se untuk mentato badan di kemudian hari? Nah kalau ini yang ditanyakan kepada saya, maka saya berani berkata saya tidak akan mengekspresikan iman, kepercayaan, keyakinan saya dengan mentato badan saya. Sebab bagi saya iman, kepercayaan, keyakinan saya harus diekspresikan lewat perbuatan kepada orang lain yang berdampak bagi orang lain, bagi dunia, bukan dengan cara mentato badan saya ini. Yang berikutnya, saya nggak akan pernah mentato badan meskipun saya tidak melarang saudara mentato badan saudara. Karena alasan di atas tadi. Karena bagi saya hamba Tuhan. Kalau saya mentato badan, saya takut tindakan saya itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kok pendeta bertato? Kok udah jadi pendeta, udah setengah baya, baru pakai tato? Nah itu tadi tuh. Tahu nggak saudara? Bahwa dosa yang sering dikerjakan orang percaya adalah dosa yang menjadi batu sandungan. Atau batu sandungan kepada orang lain. Kita nggak niat dosa, kita nggak niat ngebunuh, kita nggak niat mukul orang. Kita nggak niat nyakitin orang, tapi tindakan kita jadi batu sandungan buat orang lain. Dan itu dosa, kata kita. Maka karena dosa, ya, saya nggak mau jadi batu sandungan. Saya juga nggak mau mengekspresikan iman saya lewat mentato badan. Ya, maka saya tidak akan pernah mentato. Jadi meskipun demikian, kalau nanti saudara ketemu saya ada tato, saya akan dengan senang hati membuka tangan saya dan mau bersahabat dengan saudara. Teman saya yang bertato banyak, ya banyak juga orang bertato yang datang kepada saya tidak akan membedakan mereka. Sebab saya sadar, ya saya nggak boleh menghakimi. Siapa tahu beberapa gambar yang dia tato di badannya itu mengekspresikan iman dia, kepercayaan dia, keyakinan dia. Dan kalau itu kan nggak dosa. Jadi harapan saya dengan bagi materi ini, jangan menghakimi orang yang mentato badannya atau punya tato di badannya. Karena bisa jadi loh, ya, mereka jauh lebih baik daripada saudara. Penghakiman itu biarlah milik Tuhan, ya. Jangan hakimi orang dari tampilan luarnya. Meskipun tato tidak dilarang, tapi bagi saya pertimbangkan masak-masak lagi. Jika Bapak Ibu atau nanti anak-anak muda ingin mentato badannya, ya. Karena mengekspresikan iman kan nggak harus dengan tato, ya. Dan takutnya nanti dengan mentato jadi batu sandungan bagi orang lain. Kan nggak tahu ke depan saudara melayani Tuhan apa tidak. Begitu ya. Jadi kalau berdasarkan itu, ya saya mengajak kita semua untuk berpikir panjang. Ingat, yang saya selidiki, yang saya pelajari, teman-teman saya yang mentato, itu biasanya jadi candu. Pertama kecil, jadi besar. Pertama 1, jadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Candu itu memabukkan. Yang memabukkan itu dosa. Jadi semoga dipahami penjelasan singkat soal tato ini. Jadi nggak salah paham, nggak gampang menghakimi, dan biarlah kita persembahkan yang terbaik tubuh kita ini pada Tuhan. Haleluya.